Alhamdulillah, alhamdulillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ayyuhal hadirun usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin bapak-bapak jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah mengawali khutbah Jum'ah pada kesempatan siang hari ini. Khotib mengajak diri khotib pribadi serta segenap jamaah semuanya untuk tidak henti-hentinya, untuk tidak bosan-bosannya senantiasa meningkatkan dan memperbarui iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada bekal yang kelak ketika nanti suatu saat kita sudah meninggalkan dunia ini, yang saat dibangkitkan nanti dapat menemani kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menentukan kadar derajat mulia tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, kecuali iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita semuanya di dalam salah satu firman-Nya di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua kelak nanti adalah kalian yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pangkatnya, bukan derajat sosialnya, bukan harta kekayaannya, dan bukan atribut-atribut lainnya duniawi yang itu pasti akan berhenti dan terhenti hanya di dunia saja. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita yang telah dewasa pada saat ini, pasti hampir rata-rata sudah pernah mengalami pengalaman pertama bekerja sekaligus bekerja di bulan pertama. Kalau kita ingat kembali masa-masa itu, maka bekerja kita saat itu sangat bersemangat dengan penuh sukacita. Baju sudah kita siapkan awal-awal dengan rapi, berangkat pun kita juga lebih pagi, kemudian kita kerjakan semua tugas maupun aktivitas yang ada di kantor
dengan semangat dan penuh suka hati. Kenapa ini semua kita lakukan dengan semangat dan suka hati? Apalagi di awal pekerjaan kita waktu itu, ya karena di awal kita sudah mendapatkan informasi bahwa dari hasil kita bekerja keras hari demi hari sampai akhir bulan nanti, di pelupuk mata kita terbayangkan kita akan menerima imbalan atau gaji atas kerja keras yang kita lakukan selama 1 bulan tersebut. Nah, inilah memang para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah adalah salah satu fitrah dari manusia, yakni dia akan tumbuh semangat untuk melakukan sesuatu ketika dia mengetahui akan memperoleh sesuatu. Saya ulangi sekali lagi, salah satu dari fitrah manusia adalah dia akan bersemangat untuk melakukan sesuatu karena dia tahu akan memperoleh sesuatu. Dan ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dibenarkan di dalam syariat Islam. Di antara salah satu buktinya kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bentuk-bentuk Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya. Yang pertama, kalau tidak dalam bentuk tarhib dan tarhib, berupa kabar motivasi, kabar baik kepada kita, atau berupa kabar ancaman jika kita melanggar ketentuannya. Atau yang kedua, kalau bapak-bapak mengingat dan menyimak kembali beberapa ayat Al-Quran yang mungkin pernah kita baca atau kita dengarkan dari para ustadz tentang amal soleh dan kebaikan, pasti rata-rata Allah Subhanahu wa taala mengikutkan yang pertama informasi amal solehnya apa, dan yang kedua menyatakan apa imbalan yang akan diperoleh oleh hamba tersebut ketika melakukan amal soleh tersebut. Buktinya mana? Salah satunya mungkin kalau kita membuka kembali di dalam Quran surat Zalzalah. Di salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Dan barang siapa yang berbuat amal kebaikan sekecil biji dzarrah sekalipun, ya roh kelak nanti di alam akhirat akan ditunjukkan amal soleh tersebut kepadanya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal keburukan sekecil apapun juga, maka kelak pun juga akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal keburukan tersebut. Artinya di situ Allah selalu mengikutkan informasi amal kebaikannya, kemudian apa imbalan atau balasan yang akan diperoleh. Dan begitu jugalah fitrah manusia yang ada di dalam diri kita. Nah, dalam konteks kita beribadah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya lah kita juga mengikuti fitrah ini. Kenapa? Agar kita bisa bersemangat untuk melaksanakan ibadah dan amal soleh. Makanya untuk kita bisa bersemangat dan beribadah dan amal soleh, itu setidaknya ada 2 yang bisa kita lakukan, bisa kita siapkan sebelum kita melakukan amal soleh ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jika tidak kita lakukan 2 hal ini, mungkin bisa jadi di antara kita pernah merasa kurang bersemangat, merasa lelah, merasa letih, merasa lesu, atau 3L di dalam beribadah. Mau berangkat bersolat berjamaah rasanya kok berat, mau bangun subuh kok kira-kira kalah dengan ngantuknya, mau beramal infak juga tidak pernah siap, dan lain-lain sebagainya, sehingga seperti kurang menyambut kita dengan berbagai amal soleh yang sebenarnya sudah ada di hadapan mata kita. Nah, apa 2 tersebut? Yang pertama adalah sebelum kita melakukan sebuah amal soleh atau ibadah,
Maka sangat baik bagi kita semuanya, Bapak-bapak hadirin jamaah sholat Jumat yang Allah, untuk mengetahui ilmunya. Begitu pentingnya ilmu ini sebelum melakukan sebuah amal soleh, sampai Imam Bukhari, salah satu periwayat hadis yang sangat kita kenal, di dalam salah satu kitabnya, di dalam dia memberikan bab beliau, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan sebelum melakukan sesuatu. Maka oleh karena itu Bapak-bapak, jika kita ingin mantap beribadah, sholat berjamaah, sholat fardu, sholat sunnah, puasa, umroh, haji, itu semuanya ada kaifiatnya. Dan agar kita tidak ragu dan mantap melaksanakannya, maka sangat baik kiranya jika kita mencari ilmunya dulu. Bagaimana sih kaifiah melaksanakan sholat rawatib, sholat sunnah, sedekah, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan saking pentingnya ilmu ini, sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan, al-ilmu imamul amal. Harusnya sebelum kita melaksanakan apapun amal soleh dan ibadah, maka harusnya setiap kita tahu ilmunya. Walaupun mungkin itu sudah pernah diajarkan di sekolah, diajarkan guru-guru TPQ kita, maka sebagai pribadi agar itu bisa mendorong semangat muncul dari dalam diri kita, maka sangat baik kiranya jika kita melihat kembali ilmunya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita bersemangat melakukan amal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengetahui fadilahnya atau keutamaan dari amal soleh dan beribadah itu tadi. Bukankah kalau di lomba Agustus anak-anak kita tahu akan mendapatkan hadiah dari panitia, katakan tidak usah anak-anak, kita yang dewasa saja kalau tahu hadiahnya nanti ada setrika, ada kulkas, ada sepeda, apalagi ada sepeda motor, pasti kita akan bersemangat apapun, bagaimanapun, pribadi maupun tim, bagaimana agar RT kita, tim kita bisa memperoleh itu. Maka demikian juga beribadah. Maka sebelum kita beribadah dan agar ada semangat yang menggelora kita untuk menjemput dan melaksanakannya, maka carilah tahu apa fadilah melakukan amal soleh atau ibadah itu. Contohnya bagaimana? Bisa jadi mungkin di antara kita kurang bersemangat melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, atau datang hanya untuk sholat subuh saja berjamaah, jarang melaksanakan sholat subuh qobliyah. Bisa jadi mungkin belum sampai pada mereka informasi atau belum tahu betapa fadilah melaksanakan sholat qobliyah sunnah subuh berjamaah. Andaikan tahu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan raqatal fajri khairum minad dunya wal akhirah. 2 rakaat saja sebelum sholat subuh itu jauh lebih baik daripada isi dunia dan isi di akhirat. Nah, kalau tahu begini, maka insya Allah lah minimal dengan informasi ini akan jadi dorongan. Saya sholat subuh plus nanti ada kebaikan sebesar dunia dan seisinya kalau saya melaksanakan dengan 2 rakaat subuh. Atau mungkin di antara kita sampai saat ini belum tergerak untuk menambahkan sehari-harinya dalam kesempatan sepertiga malam dan istirahatnya, sholat lail, sholat tahajud di dalam kesunyian berdoa kepada Allah, bisa jadi mungkin belum pernah dibaca olehnya, belum sampai oleh dia informasi tentang betapa mulianya sholat tahajud ini yang bisa mengangkat derajat seseorang baik di dunia dan di akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan fadilah keutamanya di dalam salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka bagi orang-orang yang menunaikan sholat malam akan ditempatkan maqamam mahmuda.
Dalam bentuk apa? Tentu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya contoh-contoh fadilah. Dan insya Allah Bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia digital teknologi saat ini informasi itu lebih cepat dan lebih bisa kita cari. Kalau dulu mungkin kita harus ikut kajian dulu, kita harus membuka kitab Bukhari Muslim, Riyadhus Shalihin dulu. Nah sekarang cukup aktifkan HP 5 menit saja, misalkan ingin menumbuhkan semangat sholat sunnah qobliyah subuh, cari di YouTube, cari di Google, di internet, apa faidah, fadilah, manfaat qobliyah sholat sunnah sebelum subuh. Minimal 5 kita baca, pertama kita dapat ilmunya, yang kedua insya Allah dari ilmu bisa terbangun tumbuhnya semangat kita untuk melaksanakan ibadah. Bukan karena dorongan orang lain di luar kita, tetapi betul-betul karena ilmu, pemahaman, dan tumbuhnya kesadaran dari dalam diri kita untuk melaksanakan amal soleh maupun ibadah. Dan itu juga Bapak-bapak bisa kita ajarkan kepada putra-putri kita. Mungkin di antara putra-putri kita belum bersemangat melakukannya selama ini hanya karena dorongan orang tuanya, gurunya. Coba sesekali kita minta, nak tolong dicari fadilah sholat ABC, mudah-mudahan dengan dia membaca sendiri, tahu ilmunya sendiri, tumbuh kesadaran di dalam dirinya sendiri. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama tadi insya Allah kita belajar satu hal rahasia kenapa selama ini mungkin kita kurang bersemangat di dalam beramal soleh dan beribadah. Bisa jadi karena dua hal tadi yang semestinya kita lakukan setiap kita mau melakukan amal soleh atau mengistiqomahkan sebuah amal soleh dan ibadah. Yang pertama mencari ilmunya dan yang kedua mencari fadilahnya. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi salah satu golongan yang selalu bersemangat untuk mengamalkan amal-amal soleh, kemudian menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang difirmankan di dalam salah satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersemangat untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, marilah di akhir khutbah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan, kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membangun semangat dalam beribadah dan beramal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.